Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kinanti Galuhmaruya, NRP 3121510605, kelas A D3 PJJ Teknik Informatika. Nah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan mengenai UTS semester 2, yaitu membuat CRUD dan menambahkan CSS. Create, read, update, delete dalam satu file PHP. Pada kode CRUD yang tertulis dalam satu file PHP ini dibuat dengan koneksi database menggunakan API MySQLi. CRUD itu sendiri adalah create itu untuk membuat data, read untuk membaca dan menampilkan data, update untuk mengupdate atau mengubah data, delete untuk mendelete atau menghapus sebuah data. Di sini saya sudah siapkan database dengan nama pertanian. Kemudian ini ada struktur tabelnya, ada dengan nama tabel panen. Terus isinya di sini ada ID, nama tanaman, hasil panen, lama tanam, dan juga tanggal panen. Langsung saja kita ke codingannya. Di sini saya namain filenya edit_UTS. Ini sebenarnya sama dengan yang tugas praktikum 7B, akan tetapi di sini ditambahi dengan CSS. Nah, di bagian section head ini, di dalamnya ada title CRUD 1 halaman. Nah, ini kemudian ini ada link relnya. Terus kemudian di sini juga terdapat ini bootstrap CSS. Ini adalah bootstrap CSS-nya. Nah, di sini kita menggunakan MySQL procedural, yaitu MySQLi Connect. Nah, di sini ada localhost, kemudian root, terus pertanian ini. Localhost ini sebagai server name-nya, root ini sebagai username, kemudian ini kosong ini sebagai password-nya, karena password-nya saya kosong di database. Terus ini pertanian adalah nama database-nya. Dan jika di sini gagal itu akan muncul ini tidak ada, maka akan error ya, MySQL-nya itu error. Nah, kemudian pada fungsi ini, fungsi tambah data atau create. Nah, ini terdapat function tambah. Terdapat function tambah. Ini function tambah ini untuk menambah data. Ini koneksi, ini mengonek ke database-nya. Terus kemudian pada ini bagian if ini, jika btn simpan, diklik, maka akan memanggil ini, time. Time ini untuk mengambil waktu sekarang pada komputer server. Nah, kemudian di sini ada variabel ini nm tanaman. Di sini menunjuk ke bagian name, nama ya, menunjuk ke bagian name pada form. Begitu juga dengan ini hasil, lama, dan juga tanggal panen. Ini menunjuk ke hasil panen, lama tanam, terus ini tanggal panennya. Nah, terus kemudian if di sini, if data yang telah data yang telah terisi, maka akan melanjutkan ke bagian sini, SQL insert into tabel panen ini. Terus ini ada ID,
kemudian ada nama tanaman, hasil panen, lama tanam, dan tanggal panen. Kemudian kita simpan dengan MySQL query. Ya. Terus selain itu, maka ini ada variabel pesan, yaitu tidak dapat menyimpan atau data belum lengkap. Seperti ini. Kemudian di sini ada div class container. Ini gunanya untuk div class container ini gunanya untuk memanggil fungsi yang ada di Bootstrap-nya. Kemudian form action method post. Lalu ada div class dengan ini text start, terus ini ada heading 2 tambah data yang di bold. Ya, tambah data. Nah, lalu di sini di div class ini div class cool md6. Div class cool md6 ini untuk mengatur kolomnya. Ini untuk mengatur kolomnya. Lalu label for. Nah, label for ini class from label nama tanaman. Kemudian ini ada input type text. Terus ini input type text, class from control, name nm tanamannya. Placeholder, masukkan jenis tanaman. Ini saya buatkan placeholdernya juga. Jadi nanti muncul tulisan jenis tanaman. Diketikkan di sini nanti jenis tanamannya apa. Itu. Terus kemudian di sini ada div class hasil panen. Ini ya. Dan ini sebenarnya ada div class hasil panen, terus kemudian ada lama panen, tanggal panen. Terus ada div class lagi, yaitu ini class cool 12. Ini untuk mengatur kolom simpan dan bersihkan. Ini ada dia untuk mengatur kolom simpan dan bersihkan. Mengatur kolom buttonnya. Nah, simpan ini menggunakan ini btn primary. Nanti warnanya menjadi biru. Namun value-nya nilainya adalah simpan. Terus kemudian jika yang bersihkan itu kelasnya memanggil ini btn danger. Di warnanya merah dan name-nya adalah reset, terus value-nya adalah bersihkan. Nilainya bersihkan. Nah, kemudian yang kedua ini ada fungsi baca data atau read. Fungsi baca data atau read ini function tampil data. Ini untuk membaca data dan menampilkannya dalam bentuk tabel ya. Ini ada fungsi function tampil data, koneksi. Terus di sini ada variabel SQL select bintang from tabel panen. Yang artinya kita mengambil seluruh data yang ada dalam tabel panen. Kemudian variabel query, ini ada MySQL query. MySQL query.
Lalu di sini ada div class container. Ada div class container HR div. Ini untuk membuat garis antara form tambah data dengan data panen. Terus ada div container, ini div container lagi. Ini div class text, div class text center, heading 2, bold, data panen. Kemudian tabel class. Tabel class ini untuk membuat tabelnya. Pada div ini terdapat isi tabelnya, yaitu ada ID, nama tanaman, hasil panen, lama tanam, tanggal panen, dan tindakan. Kemudian pada while ini MySQLi fetch array ini digunakan untuk mengambil baris hasil sebagai array asosiatif. Kemudian di sini diikuti dengan coding PHP-nya. Coding PHP-nya dengan echo ini. Echo variabel data, ID, nama tanaman, hasil panen, nama tanam, dan tanggal panen. Pada bagian ini, TD ini, berikutnya ini TD yang kedua ini ada Anchor-href edit_uts.php, ini nama filenya. Terus aksi update. Dan juga ada Anchor-href ini aksi delete. Nah, kemudian terdapat ini on click return confirm, yakin ingin menghapus. Nah, lalu ini ada ikhlas, ini ikhlasnya ini, ikhlas bb trash fill, hapus. Ini untuk memanggil icon pada Bootstrap. Lalu kemudian berikutnya yang ketiga ini ada fungsi ubah data atau update ya. Function ubah. Dia menggunakan function ubah. Nah, ini digunakan untuk mengubah data. Jika iset post btn ubah ini diklik, nah, iset post btn ubah ini diklik, maka akan mengambil ID, terus kemudian nama tanaman, hasil, lama, dan tanggal panen. Nah, ini akan diambil semua dan dicek. Kemudian di sini ada if empty ini. Jika ini ada if empty variabel tanaman, empty hasil, empty lama, empty tanggal panen. Nah, jika di sini kosong atau tidak ada, maka tidak akan muncul ya, dan maka akan muncul ini pesan ini data tidak lengkap jika di sini kosong. Tapi jika sudah terisi, maka akan menjalankan variabel ini, variabel perubahan. Variabel perubahan ini ada nama tanaman, hasil panen, lama, terus tanggal panen. Kemudian ini ada SQL update tabel panen set yang mengambil dari sini variabel perubahan. Kemudian ini ada where ID, where-nya di ID, where-nya ID karena ID sering digunakan sebagai patokan atau key sebuah tabel.
Kemudian ini ada variabel ini $update MySQL eQuery. SQL eQuery. Terus ini ada iset get aksi. Kemudian ini ada get aksi lagi. Get aksi sama dengan update. Header location-nya ada di edit_uts.php. Ya. Selain itu, data tidak lengkap jika kosong tadi. Terus kemudian ini ada tampilkan form ubah. Nah, jika kita klik ptn ubah, maka akan munculkan sebuah form yang mana ini if iset get id. Nah, terus ini ada href edit_uts.php home. Ini untuk menuju halaman yang diinginkan, itu home dan juga ini ada tambah data. Nah, kemudian ini ada form action method post. Terus ini ada div class container, ini div class text-nya ada text star, heading 2 bold ubah data. Terus kemudian input type hidden name ID yang artinya tidak menampilkan ID-nya. Yang ditampilkan adalah ini nama tanaman, terus hasil panen, dan lama panen, tanggal panen, ya. Simpan perubahan, terus hapus, sampai tanggal panen. Sorry. Ini div class-nya masing-masing ini ada col md6 ya, kolomnya ini ya, untuk mengatur kolomnya. Kemudian div class di sini, col 12 ini untuk mengatur kolom button simpan perubahan. Di sini, nih untuk mengatur simpan perubahan. Kolom button simpan perubahan. Di sini ada label button type submit, name ptn ubah, kelasnya ini ada ptn primary, ini biru ya. Terus kemudian ini ada kelas bb pencil square. Nah, ini icon pensil pada tombol simpan perubahan nanti ya. Terus kemudian di sini terdapat ini ya, on click return confirm, yakin ingin menghapus ya, kelas ptn danger. Terus icon kelasnya ini iClass bb trash fill hapus, untuk memanggil icon pada bootstrap-nya ya, iClass ini. Nah, kemudian di sini ada fungsi keempat, ini ada fungsi delete. Nah, terakhir ini ada fungsi hapus ya. Di sini ada function hapus untuk menghapus data. Ini jika iset get id, iset get aksi. Bagian hapus ini, kita mengambil ID saja. Yang diambil adalah ID saja. Nah, kemudian ini $SQL hapus, ini ada delete from tabel panen where-nya ID. Nah, kemudian variabel hapus ini MySQL eQuery. MySQL ini ya, sini. MySQL eQuery koneksi SQL hapus.
yang di sini nih MySQL query koneksi SQL hapus ini untuk eksekusinya. Nah, kemudian ini ada if hapus, variabel hapus, if get aksi sama dengan delete. Nah, header location-nya jadi edit underscore uts.php. Kemudian ini untuk yang kelima ini ada program utama ya. Program utama ini bertindak sebagai router yang mengatur pemanggilan fungsi. Misalkan pada halaman home, fungsi yang dipanggil adalah tambah data. Tambah data dan tampil data. Hal ini bisa dilakukan dengan struktur penulisan switch case. Switch case. Di sini ada if get aksi, get aksi, ada ini, switch get aksi case create. Yang dijalankan adalah tambah, fungsi tambah. Terus kemudian ini ada case read, yang dijalankan adalah tampil data. Kemudian ini ada update, ini untuk ubah dan tampil data. Kemudian ini ada delete untuk hapus. Terus kemudian dan ini ada default. Ya, defaultnya adalah tidak ada data, tidak ada data, kosong. Kemudian ini fungsi tambah dan tampil data. Kemudian selain itu ini ya, tambah dan tampil data. Baik, langsung saja kita lihat tampilannya. Ini ya, ini titelnya CRUD 1 halaman, kemudian ini untuk tampilannya. Terus saya pindahkan dulu ke atas. Nah, seperti ini tampilannya. Nah, kemudian di sini kita lakukan tambah data. Kita ingin menambahkan data sampai ke tahap simpan. Maka di sini misalkan yang belum ada, kita tambahkan data jeruk, misalkan jeruk. Terus di sini ada satuannya adalah kilogram, 5.000 kilogram. Terus lama panennya berapa? 4 bulan misalkan. Terus di sini tanggal panennya mungkin kemarin, lalu kita simpan. Nah, datanya akan, data panennya akan bertambah. Nih, di sini ada jeruk 5.000 kilo. Nah, di sini akan muncul di data panen seperti ini. Ini bentuk tabelnya. Kemudian yang kedua, tambah data yang tidak lengkap. Kita ingin menambahkan data, akan tetapi kita menuliskannya di dalam formnya ini tidak lengkap. Maka nanti akan muncul tidak dapat menyimpan data atau data belum lengkap ya. Langsung saja kita coba di sini capai, mungkin di sini lama bulannya 3, terus hasil panen tidak usah kita isi, lalu kita simpan. Nah, maka akan muncul pesan seperti ini, tidak dapat menyimpan atau data belum lengkap. Seperti ini. Kemudian kita ketiga tambahkan data lagi dengan lengkap. Kita ingin menambahkan data dengan lengkap. Misalkan di sini ada apel. Lalu satuannya panen apa ya? 4.500. Bulannya 6. Panennya tanggal 7 dan kita simpan, maka datanya akan bertambah. Ini ada apel seperti ini.
Kemudian kita tambah data nama tanaman. Kita tambahkan data, misalkan ingin menambah data tapi kita ingin bersihkannya. Jagung. Terus, oh jagung ternyata sudah ada, maka kita tinggal klik ini ya, bersihkan. Nah, maka formnya akan ini ke reset ya. Hilang tulisan jagung tadi, hilang. Akan ke reset seperti ini. Nah, kemudian kita gunakan fungsi hapus, fungsi update dulu ya. Kita gunakan fungsi update ini, ubah. Misalkan apel ini kita ubah menjadi semangka. Lalu kita simpan perubahan. Nah, maka dia akan menjadi semangka. Kemudian kita gunakan fungsi hapus. Misalkan kita ingin menghapus ini cabai, mungkin cabai kita hapus. Kita akan klik tombol hapus. Nah, di sini akan muncul ini ya, yang tadi muncul notif yakin ingin menghapus. Nah, jika yakin maka klik OK. Nah, maka cabai sudah terhapus. Kemudian kita gunakan fungsi ubah lagi yang datanya salah semua mungkin ya. Mungkin di sini ada tembakau. Kita klik tembakau, di sini tuh datanya salah semua. Nah, maka kita klik ini tombol hapus langsung aja di sini. Nah, di sini mungkin akan muncul yakin ingin menghapus. Terus kita ini on klik tadi ya. Terus kita klik OK. Nah, maka di sini sudah hilang tembakaunya. Seperti ini ya. Baik, demikian presentasi video UTS dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.